selamat datang di channel Ani Mehdi. Jadi ini pertama kalinya aku bikin video henna kelas. Dan rencana kedepannya akan ada beberapa video henna kelas yang akan aku bikin dan aku bagi menjadi beberapa part supaya kita bisa lebih fokus belajar henna step by step. Nah, di video kali ini kita akan belajar henna mulai dari pola dasar. Pola-pola dasar inilah yang umumnya dipakai sebagai langkah awal saat melukis henna yang nantinya akan dikembangkan dan dikreasikan menjadi motif henna sesuai keinginan kita. Oke, langsung aja. Yang pertama kita latihan membuat garis lurus. Jadi ini aku bagi dua dulu kolomnya. Soalnya aku bakal tunjukin ke kalian dua cara dalam membuat garis lurus. Cara yang pertama, kita buat garis lurus dengan cara menempelkan ujung kon ke alas. Jadi sama aja kayak kita membuat garis lurus dengan menggunakan pensil atau pena gitu. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Cara yang kedua, aku buat garis lurus dengan sedikit mengangkat bagian ujung konnya. Jadi ujung kon dengan alas nggak saling bersentuhan ya, seperti cara yang pertama tadi. Nah, ini aku tunjukin ke kalian video yang lebih jelasnya. Jadi kelihatan ya ujung konnya itu sedikit aku angkat, nggak nempel gitu ke alasnya. Nah, cara ini sih menurut aku emang sedikit lebih sulit dan kita emang harus ekstra banget latihan. Dan kita juga kalau mau pakai cara ini harus pelan-pelan ngegeserin tangannya, karena kalau nggak pelan-pelan nanti hasil garisnya itu bakalan keputus-putus. Kita coba bandingkan dengan cara yang pertama. Jadi ini aku buat dulu garis dengan cara yang pertama ya. Hasilnya itu sama-sama lurus, tapi teksturnya itu jadi sedikit lebih bergerigi kalau menurut aku, kayak kelihatan kasar gitu. Dan juga ketebalannya itu nggak sama rata, jadi ada yang tebel, ada yang tipis. Kelihatan ya lebih rapi yang cara yang kedua kan. Tapi terserah kalian aja mau pakai cara yang mana, opsional kok. Yang penting kitanya nyaman dengan cara yang kita pakai. Dan juga kita harus rutin ya latihannya. Kalau perlu kita buat satu kolom kotak kayak gini, terus kita buat garis lurus sampai kotaknya terisi penuh. Oke, next, kalau udah lancar bikin garis lurusnya, sekarang kita bikin garis tipis tebel. Jadi aku kasih tipsnya gimana caranya supaya garis tebel itu bisa kelihatan rapi, bisa ketebalannya itu sama rata. Kita bikin terlebih dahulu dua garis tipis seperti ini ya. Terus baru kita isi bagian tengahnya. Nah, jadinya kan kelihatan rapi ya. Beda kalau semisal kita nggak pakai dua garis tipis ini, hasilnya itu jadinya kayak ada yang tipis, ada yang tebal gitu guys. Jadinya akhirnya nggak rapi deh. Selanjutnya masih sama, dimulai dengan menggunakan garis lurus. Sekarang kita latihan membuat pola atau motif pagar. Sebenarnya sih aku nggak tahu ya ini motif apa namanya, cuman kan karena bentuknya kayak pagar gitu, jadi aku sebut aja ini motif pagar ya. Nah, supaya rapi kita usahakan membuat pola pagarnya ini, gelombang-gelombangnya itu tuh jangan terlalu lebar. Kita usahakan jaraknya itu ramping, berdekatan gitu, tapi jangan juga terlalu dekat. Soalnya kalau terlalu dekat khawatirnya malah hennanya itu jadi jadi menyatu gitu. Soalnya kan kadang tekstur henna itu kan agak encer ya. Kalau terlalu dekat malah jadinya menyatu, menempel gitu, malah nggak kelihatan pola pagarnya. Jadi pelan-pelan aja buat pola ini. Kita yang penting santai aja, relax aja, dan juga rutin-rutin aja latihan pokoknya. Kalau sudah, kita kan tadi udah latihan tuh bikin garis lurus gimana, udah latihan buat garis tipis tebal gimana, terus latihan buat motif pagar. Nah, sekarang kita latihan menggabungkan ketiga itu. Jadi ini tujuannya sih cuma untuk memperlancar aja sih. Kalau emang udah lancar ya mau di skip latihan ini juga boleh, kita lanjut ke motif berikutnya. Pola dasar yang perlu kita pelajari berikutnya yaitu membuat pola lingkaran. Jadi kemarin itu ada yang pernah nanya ke aku gimana sih caranya supaya hasil lingkaran yang kita buat itu bisa bulat, bagus, sempurna. Ya nggak sempurna banget, tapi ya kelihatan bulat lah gitu kan, nggak bentuk-bentuk oval kayak gitu.
Nah, tips dari aku, biasanya aku mulai dengan membuat titik terlebih dahulu. Entah titiknya kecil ataupun titiknya besar, itu terserah seberapa besar lingkaran yang akan kita buat. Nah, fungsi dari titik ini yaitu sebagai patokan atau pusat saat membuat lingkaran. Jadi kan kita kalau bikin titik itu kan gampang ya, titik itu kan pasti hasilnya bakalan bulat ya. Nah, kita tinggal deh membuat lingkaran ngikutin bulatnya titik itu gitu, jadinya lebih rapi. Nah, kalau sudah bisa membuat pola lingkaran, sekarang kita kembangin deh latihan kita dengan membuat motif bunga. Jadi ini motif bunga yang paling dasar ya. Ntar mau dikembangin, mau bentuk-bentukin bunga kayak gimana, kan ada banyak macam bunga. Nanti mungkin di video-video berikutnya aku bakalan bikin khusus cara membuat motif-motif bunga. Cuman ini aku tunjukin motif paling dasarnya ya emang kayak gini. Kita latihan kayak gini dulu karena masih awal ya. Jadi ya sama aja sih kayak kita buat motif pagar gitu. Cuman bedanya ini dilengkerin. Terus juga usahakan jaraknya itu bentuk kelopaknya itu saling berdekatan, tapi jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu mepet-mepet juga, dan juga jangan terlalu berjauhan. Nah, kalau ketiga pola di atas kita gabungin, yaitu pola lingkaran, terus lingkaran tebal dan juga bunga kita gabungin, hasilnya bisa jadi bentuk kayak bentuk mandala gini. Cantik kan? Oke, pola dasar berikutnya yang perlu kita pelajari yaitu membuat pola spiral. Jadi untuk membuat spiral itu ada dua cara. Bisa kita mulai dengan membuat dari arah luar ke dalam seperti ini. Atau bisa juga kita mulai dari dalam ke luar seperti ini. Nah, jadi terserah teman-teman aja mau sukanya cara yang mana, ngerasa enaknya, nyamannya kayak gimana, mau dari luar ke dalam bisa atau mau dari dalam ke luar bisa. Yang penting kitanya nyaman lah pokoknya pakai cara itu, dan juga harus sering-sering latihan supaya bisa bentuk spiralnya itu kelihatan rapi dan bentuknya bisa jadi melingkar sempurna. Nah, pola spiral ini bisa juga nanti kita kembangkan untuk membuat motif bunga. Jadi motif bunga itu kan kayak aku bilang tadi ada banyak macamnya, ada banyak bentuknya. Bisa kita mulai dengan membuat lingkaran terlebih dahulu, bisa juga kita pakai bentuk spiral seperti ini. Nah, kayak gini. Terus kita bisa tuh variasiin, nambahin titik-titik di bagian atas kelopak bunganya supaya bisa jadi cantik. Terus fungsi titik-titiknya ini juga bisa ngerapiin bentuk kelopaknya. Kalau misalnya kelopaknya itu ada yang lebih tinggi, ada yang bentuknya lebih rendah. Nah, fungsi titik-titik ini juga bisa untuk merapikan. Oke, sekian dulu Hena kelas kita kali ini. Mohon maaf kalau saat penjelasan ngomongnya rada-rada belepotan gitu. Kalau ada pertanyaan ataupun saran, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya. Jumpa lagi di Hena kelas berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.